Halo, selamat siang buat kita semua. Sebelumnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lesti Romanurung dengan NPM 19010101007. Saya mahasiswa dari Universitas AKBP Namencen Pematang Siantar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan maupun fungsi, dan jenis-jenis menulis, beserta metode dan pendekatan menulis, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Mari kita saksikan videonya. 1. Pengertian menulis. Menurut para ahli yaitu Hargrove and Potter mengatakan bahwa menulis merupakan upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, atau perasaan dalam bentuk simbol. Yang kedua, menurut Deliangli, di mana menurut beliau menulis itu tidak hanya sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur lain seperti meninjau dari segi ketuturan, wahana, dan tatanan. Yang ketiga, menurut Tarigan, mendefinisikan bahwa menulis adalah upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Yang keempat, menurut Lasa HS, di mana menurut beliau menulis itu segampang ngomong. Secara garis besar, ia pun menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel, sesimpel kita ngomong sehari-hari. Yang kelima, menurut Suyitno, di mana menurut beliau tidak dapat dipungkiri jika saat ini menulis menjadi keterampilan yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Maka dari itu, dibutuhkan pemikiran cemerlang dan ide agar bisa menuangkan ke dalam tulisan tersebut apa aja ide-idenya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan sesuatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena maupun pensil. Yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Manfaat atau fungsinya yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan tentang topik yang dipilih. Yang kedua, mengembangkan gagasan. Yang ketiga, memperluas wawasan. Keempat, menilai secara objektif. 5. Mengungkapkan sesuatu secara tertulis. Kemudian memecahkan masalah dan membiasakan bernalar. Itulah manfaat atau fungsi menulis. 3. Kita masuk dalam jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Secara garis besar, tulisan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, fiksi. Fiksi adalah tulisan berisi cerita rekaan atau khayalan dan tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya seperti cerita pendek, cerpen, dan novel. Yang kedua, non-fiksi, yang dimana maksudnya itu tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya seperti tulisan jurnalistik yang diambil dari contohnya berita, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Kegiatan menulis berdasarkan rangsangan visual. Kedua, kegiatan menulis berdasarkan rangsangan suara. Kemudian, kegiatan menulis dengan rangsangan buku. 4. Kegiatan menulis laporan. 5. Kegiatan menulis surat. 6. Menulis berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir, menulis karangan bebas. Itulah metode-metode yang digunakan dalam menulis untuk kelas tinggi. Kita masuk ke yang kelima, yaitu pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Seperti apakah pendekatannya? Mari kita simak. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yang artinya pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran.
Yang kedua, pendekatan interaktif, yang dimana pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses, di mana pendekatan ini memfokuskan kepada keterampilan. Pendekatan yang keempat yaitu tematis, yang dimana pendekatan ini menekankan pada tema pembelajaran sebagai pemandunya. Yang kelima, pendekatan frekuensi, yang dimana bahwa banyak latihan yang harus dikarang sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang keenam, pendekatan gramatikal, di mana pendekatan ini berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang bisa jadi penulis karena dia banyak menerima koreksi atau masukan yang diperoleh dari atas tulisannya sendiri. Nah, yang kedelapan itu pendekatan formal, mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengenalian, pewawancaraan, serta konvensi atau aturan penulis bisa dikuasai dengan baik. Baik, kita lanjut. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Di antaranya 1, penciptaan diksi. Artinya, siswa di sini dilatih untuk memilih secara tepat dan menggunakan sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, membuat kalimat efektif. Siswa di sini dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya itu mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan topik yang dikembangkan. Keempat, pembatasan dan pembelajaran topik. Maksudnya di sini topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Yang terakhir, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa di sini dilatih intensif untuk menyusun wacana. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Tahap yang pertama yaitu tahap pratulis, di mana tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Yang ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung. Yang keempat, tahap publikasi, di mana tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dalam proses menulis. Baik, demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika saya memiliki kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.